abang yang laki-laki hasil zina tadi tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Saya sangat tidak sepakat dan tidak dibenarkan menyebut anak haram. Yang misalnya setelah dinikahi baru 2 bulan lahir, berarti jelas anaknya tidak bisa dinisbatkan kepada suaminya. Yang ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo, terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel yang mengumpulkan penjelasan para ustadz mengenai kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang admin kumpulkan. Dan untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai pernikahan, yaitu pernikahan dalam keadaan hamil mempelai perempuan. Ketika melaksanakan pernikahan mempelai perempuan ini dalam keadaan hamil, bagaimana pandangan Islam atau bagaimana hukum pernikahannya dalam Islam, sah atau tidak nikahnya? Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan pada kesempatan kali ini. Adapun yang pertama kita di Ustadz Abdul Somad. Apa hukum menikah setelah hamil? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa orang yang hamil kalau dinikahkan oleh Pak Kua, nikahnya sah. Oke, nikahnya sah ya, menurut penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Nikahnya sah, tidak ada permasalahan. Yang tidak masalah jangan dipermasalahkan. Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Nikahnya apa hukumnya? Sah. Lalu masalahnya di mana? Setelah anak lahir muncul 4 masalah. Oh, masalahnya setelah anak lahir. Itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Bin emaknya. Pertama, tak boleh pakai bin bapaknya. Yang kedua, bin bapaknya nggak boleh. Kebetulan anak itu lahir laki-laki, anak hasil zina lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan, adiknya perempuan. Maka abang yang laki-laki hasil zina tadi tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Kenapa tidak bisa jadi wali? Karena mereka saudara seamak, saudara seamak, saudara seibu, tak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali adalah saudara seayah. 3, mati si bapak, anak tak dapat harta warisan. Kenapa? Mereka tidak ada hubungan nasab. Orang yang mendapat warisan hanya karena ada hubungan nasab. Yang tak ada hubungan nasab tidak saling mewarisi. 4, kebetulan anak hasil zina itu anak gadis 25 tahun, dia pun tumbuh menjadi anak yang gadis cantik jelita, dipinang anak lajang sampai masanya mau menikah. Maka si bapak tak bisa mewalikan anak itu karena itu bukan anaknya. Lalu siapa walinya? Walinya adalah wali hakim. Itu tadi penjelasan Ustadz Abdul Somad bahwasanya pernikahannya itu sah ya. Tapi yang jadi masalah itu adalah setelah anak lahir. Setelah anak lahir itu akan timbul 4 masalah ya. Yang pertama, nasabnya ini tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, bin ibunya lah, nggak bisa bin bapaknya. Kemudian kalau dia yang lahir anaknya laki-laki, nanti tidak bisa menjadi wali untuk adik-adiknya yang perempuan. Dan kemudian yang ketiga, kalau bapaknya tersebut mati, maka anak tidak mendapat warisan. Keempat, yaitu kalau nanti anaknya itu lahir adalah anak perempuan dan waktunya sudah mau menikah, maka orang tua ini tidak bisa menjadi wali, dan walinya itu adalah wali hakim. Nah, ini bahayanya ya, nikahnya sah tapi masalahnya yang timbul setelah melahirkan nanti yang akan timbul 4 masalah ya, seperti yang dijelaskan dari
Ustadz Abdul Somad tadi. Oke, kita lanjutkan mendengarkan. Datangi Pak Kua 25 tahun yang lalu. Kita datangi Pak Kuanya. Ya, saya mau bicara dengan Bapak nih 4 mata. Masalah-masalah lalu saya 25 tahun yang lalu. Kata Pak Kua, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ni tak baik, Pak Kua. Saya ni orangnya tak baik, Pak. Apa tak baiknya? Sekarang saya baru baik. Dulu saya ni setan. Kata Pak Kua, memang nampak saya masih ada bibit-bibitnya lagi. Jujur, maka perempuan itu yang mewalikannya adalah wali hakim. Begitu kata Nabi. Fasulman hakim waliyun man la waliyalah, menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Itu yang hadis. Ya, rambutnya sudah diambil, darahnya sudah diambil, air liurnya diambil, rambut, darah, air liur bawa ke Singapura, dekat dari sini. Tes DNA, tes. Setelah tes positif, ini anak Anda. Tunjukkan. Ini anak saya, Pak Ustaz. Siapa yang bilang itu anak kamu? Ini Lee Kuan Yew yang bilang. Tak laku, Mas Bro. Dalam Islam DNA tak laku. Dalam Islam DNA akad. Salah saya apa? Udah dijelaskan, tak juga tahu dia salahnya. Apa salah saya? Mau tahu kamu apa salah kamu? Apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Itu salah. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bahwasanya ketika perempuan hamil menikahnya itu sah, tapi yang akan timbul masalah adalah setelah melahirkan nanti ada timbul 4 masalah. Dan di dalam Islam itu tes DNA itu tidak bisa menjadikan ukuran, ya, walaupun memang betul itu anaknya, tapi kalau belum terjadinya sebelum akad nikah maka tidak sah secara nasabnya, secara 4 masalah yang disampaikan Ustadz yang telah dijelaskan dari Ustadz Abdul Somad tersebut. Untuk selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, bagaimana penjelasan beliau. Anak yang lahir dari hasil proses pergaulan yang tidak dibenarkan oleh agama kita, perzinahan dan sebagainya, itu anaknya tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Oh, anaknya tidak menanggung. Saya sangat tidak sepakat dan tidak dibenarkan menyebut anak haram. Yang haram perbuatan bapak ibunya. Kemudian statusnya sekarang anaknya kemudian dinikahi atau menikah dengan orang lain, nasabnya yang benar dinasabkan kepada ibunya. Di bapaknya di sini tidak mendapatkan bagian dari nasabnya. Ya, misal saja fulanah dengan fulan lakukan perbuatan buruk, lahir misalnya X ini nanti saat dinikahkan maka dibintikan, karena perempuan tadi kan bintikan pada ibunya, binti pada ibunya. Dan jangan kaget dengan kalimat binti pada ibu, seperti bin pada ibu itu nggak ada masalah. Bin pada ibu, bin itu anak laki-laki, Pak, anak laki-laki. Ya, bin bukan yang lagi ramai sekarang ya. Baik. Bin itu anak laki-laki Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Jelas ya? Yang nggak ada yang salah di situ. Termasuk misalnya Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Kalau pengen dinisbatkan pada ibunya, Aisyah misalnya binti misal Ruqayyah misal saja kan? Aisyah anak perempuannya Ruqayyah misal. Ya? Jelas di sini? Tapi jangan untuk bin dan binti itu disalurkan kepada bapak untuk generasi nasab terkait dengan waris di sini. Hanya dalam kondisi ini karena bapak diberi pelajaran oleh agama supaya tidak macam-macam, menganggap ringan hukum, maka sebagai pelajaran bin dan bintinya tidak dinasabkan pada bapaknya, tapi kepada ibu yang telah melahirkannya. Ya, sebagai gambaran bahwa perjuangan ini ibunya, kan? Walaupun keduanya berbuat dosa, nasab kepada bapak diberikan efek jerak. Nggak boleh kepada bapak, cuma kepada ibu saja. Walaupun nanti bapaknya di situ masih diperkenankan memberikan nafkah bagi anaknya dan seterusnya. Sekarang bagaimana status pernikahannya? Kalau tidak diketahui dengan binti ini, sepanjang jelas orangnya, jelas keadaannya, maka ma'fu anha pada dirinya. Ma'fu anha. Walaupun ada yang tasyadud itu ketat, mengatakan akadnya mesti diulang, tapi tidak menggugurkan proses nikah sebelumnya. Ya, maksudnya dia tetap berjalan, hubungannya baik, dan hubungan suami istrinya dinilai sah secara hukum, karena dalam keadaan dia ma'fu anhu. Orang yang ma'fu anhu termaafkan karena tidak tahu hukum, maka termaafkan hukum ini.
dan dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun akadnya mau diulang, misalnya diulang seketika, dibintikan misalnya kepada binti ibunya, maka akad yang diulang ini tidak menggugurkan status amal soleh keduanya dan tidak menjadikan amalan interaksi keduanya dalam berhubungan seksual dinilai sebagai amalan yang menyimpang, tetap sah dia hukumnya. Ya. Tadi itu ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai anak yang lahir ya dari hasil hubungan zina ya atau menikah ketika sudah hamil, maka nasabnya tetap kepada ibunya ya, tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari Buya Yahya bagaimana beliau menjelaskan menikah dalam keadaan hamil sah atau tidak menurut penjelasan beliau. Mari sama-sama kita dengarkan. Adalah dalam mazhab kita Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, bahwasanya menikahnya orang yang hamil adalah sah. Oke, sah ya menikah dengan hamil dalam Kalau nanti tiga setelah mazhab. melahirkan nggak harus menikah lagi, sah. Kalau menikah lagi malah terungkap, lu sudah nikah, kenapa nikah lagi? Saya nikah dulu hamil, membongkar aib, kebodohan. Yang kedua, hati-hati, makanya ilmu penting. Sudah selesai pernikahannya, sah. Menurut mazhab siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Memang Imam Ahmad alim besar, mujtahid, mengatakan tidak sah. Tidak sah karena menurut mazhab Imam Ahmad bahasanya kandungan adalah penghalang pernikahan. Sementara mazhab jumhur mengatakan yang kandungan menjadi penghalang pernikahan adalah kandungan yang ada bapaknya. Wa ulatul ahmali, orang yang punya kandungan itu iddahnya ayatun hamlahunna sampai melahirkan. Selagi belum melahirkan tidak bisa itu kalah. Selagi belum melahirkan tidak bisa nikah lagi. Itu menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan jumhur kalau memang ada suaminya. Kalau tidak suaminya, kalau tidak ada suaminya, pernikahannya adalah sah. Ini panjang ceritanya. Kemudian di saat sah, bagaimana, apakah anaknya nisbatnya sambung ke dia atau tidak? Ini panjang. Ini anaknya. Kemudian anaknya perempuan, anggap saja anaknya perempuan dan tidak nisbat. Misalnya setelah dinikahi baru 2 bulan lahir, berarti jelas anaknya tidak bisa dinisbatkan kepada suaminya yang melahir, yang menikahinya, bapaknya. 3 bulan lahir, maka ketahuilah perempuan tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada sang bapaknya. Kenapa? Dinikahi baru 3 bulan lahir. Lalu bagaimana ini perempuan mau nikah lagi? Nggak usah susah. Ada namanya tahkim atau hakim nanti. Cuma disembunyikan. Hakim yang bijak yang mengerti. Ibu, bapaknya walinya di mana? Karena dia seorang wanita yang dia diam. Kalau sudah ada diam, paham. Mungkin diajak bisik 4 mata. Ibu gimana? Nangis dia mungkin nyesel. Bapak saya tidak ada walinya. Karena saya dengan zina atau bagaimana? Oh selesai, hakim diam, nggak usah bilang ini anak zina, bukan gitu. Atau seorang kiai cukup datang kiai selesai, mana suamimu? Mana? Selesai dengan tahkim, beres, nggak susah. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya tentang pernikahan yang sudah dalam keadaan hamil sah atau tidak ya. Menurut penjelasan beliau, nikahnya tetap sah ya menurut 3 mazhab, yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Maliki, kecuali mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali pernikahannya tidak sah. Anak yang lahir yang menikah setelah hamil tadi maka nasabnya kepada ibunya. Baik, selanjutnya kita dengar penjelasan dari Gus Baha. Bagaimana penjelasan beliau? Kita sama-sama dengarkan. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak, kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Oh, dikawinkan. Oh, tidak. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan itu harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Boleh nggak? Langsung menikah boleh. Nah, cara apa Mas? Boleh, cara saya boleh. Caratan? Nggak boleh. Yakin? Lu boleh ada lagi kalau
Mulai aku kok khusyuk itu tadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Boleh. Ya. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Sama-sama penjelasan Buya Yahya tadi ya. Dengan dia kawin, itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, mania seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili apa enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan Lu kalau nanti ngalami sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak, sekali-kali tak ajak senam fikih, sambil ngaji tasawuf, mau kena Anda Allah dakhalal jannah, wes yakini tapi rasa fasik. Gus, saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, Gus saya ora roh, raine ora roh. Pokoknya walhasil itu, saniki anak kula sadar juk ngawekno. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wes saya dikawekno tak. Sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cawe wedok. Ya wes kawin saiki. Tolong dinongkas Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus ke jamaah, gak jamaah saiki kawin. Kok ini Gus kok anak? Kowe ora rasane didungan goblok sanad ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, gonjekan meneh, soalnya bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelon yang bengi wis halal, gonjekan yang sore boleh bakso wis. Sampai seperti itu rasanya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antara ulama ma'ruf tahu. Jika antara ulama punya sandi, orang wong dikon ngono kok dijajadi seminggu gelem, mesti antara ulama ngerti, mesti goblok. Iya, kalau Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu Zina. Iya, kalau sampai kelon zina orang Sudan. Sudan. Udah terlatih Sudan. Ya, zina tenan. Artinya kan antara orang alim tahu, misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antara orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi, atau kalaupun tidak kelon geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe wedok, sing lanang kan tidak ada hambatan sama sekali. Itu yang kalau yang menikah itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikah itu ya yang pernah menghamili. Itu rata-rata madzhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah. Orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikan itu unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina, sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nah jadi Mustafa langsung orang potensi ini bahasa pulau lebih sopan ya, lebih berperadaban.
Ya, itu tadi ya penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan pada konten ini ya, bahwasanya ustadz-ustadz tadi menjelaskan bahwasanya pernikahannya itu sah, tapi permasalahannya yang timbul yaitu setelah anak tersebut lahir, itu yang jadi masalah ya. Setelah anak lahir maka tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, nasabnya kemana? Kepada ibunya. Kemudian kalau laki-laki ya tadi tidak bisa menjadi wali untuk adik-adiknya yang perempuan. Kemudian kalau dia meninggal bapaknya, dia tidak mendapat harta warisan karena bukan termasuk anak yang sah secara akad nikah. Kemudian yang keempat yaitu anaknya nanti perempuan ketika mau menikah, bapaknya tadi tidak bisa menjadi walinya, dan walinya itu adalah wali hakim. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.